Tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya. Karena membeli kemerdekaan itu sangat mahal. Karena jiwa itu. Ya salah sedikit aja dulu waktu pertempuran kan banyak yang mati, meninggal. Ada banyak pahlawan-pahlawan yang berceceran itu. Mungkin di semua daerah itu yang tidak diketahui. Saya selalu mengatakan kalau setiap acara Sahabat Veteran sebenarnya kalau bahasa saya bilang atraksi. Atraksi apa? Menahan air mata. Sedih juga gitu ya. Kalau udah gitu kan mengingat orang tua kita sendiri juga. Dan hal lain adalah bahwa mereka kan sebenarnya bukan orang-orang tua biasa. Makanya di tagline kita selalu mengatakan bahwa karena mereka Indonesia ada, karena mereka kita ada, karena mereka orang tua kita. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi mereka tuh orang tua extraordinary, founding fathers kita gitu. Kok hidupnya masih banyak yang kekurangan, malah nggak punya apa-apa gitu. Tapi di balik itu kita juga banyak belajar bahwa mereka tuh manusia yang hebat, yang tough, yang sangat bersyukur. Malah seringkali kita yang dinasihati. Sudah bersyukur, kita sudah lebih baik. Padahal kondisi mereka jauh, bisa dikatakan jauh ya di bawah kita gitu. Ini kita bicara bedah rumah ya. Ini kita udah jalan di Surabaya, Jogja, Klaten, Karanganyar, Cengkareng, Cilincing, Denpasar, Bogor, Ciawi yang masih berjalan. Gorontalo ini sebenarnya dia tuh Rumah anaknya aja yang iya. hiburan sendiri. Ya, jadi Sahabat Veteran sendiri umurnya 4 tahun ya. 4 tahun yang lalu kita tepatnya berdiri kalau secara organisasi 10 November 4 tahun yang lalu. Tapi kegiatannya sendiri sih sudah hampir 5 tahun ya. Jadi bermulanya tuh waktu itu saya terima email, ada fotonya, mungkin fotonya juga banyak orang pernah lihat, ada seorang veteran yang sedang makan nasi bungkus di pinggir jalan. Nah waktu itu saya ingat benar waktu itu hari Jumat. Lalu saya broadcast, saya broadcast ke teman-teman dan ternyata banyak sekali yang respons. Dan saya pikir wah ini nggak main-main nih, karena responsnya juga memang kebetulan saya datang dari dunia bisnis, dari teman-teman bisnis lah, circle bisnis saya. Jadi ada yang mau ini, ada yang mau itu, ada yang nanya bisa ngapain segala macam. Dan terus akhirnya saya pikir wah kita harus berbuat sesuatu nih. Tapi saya kan nggak ngerti mengenai veteran, saya nggak tahu apa-apa juga mengenai veteran, dan kebetulan saya juga bukan anak veteran. Dan waktu itu saya cari tahu, sampai waktu itu tulisan itu katanya di situ penulisnya adalah Pak Asfi Warman Adam, salah satu sejarawan kita orang LIPI. Saya juga nggak kenal beliau, akhirnya saya dapat kontaknya beliau, saya ketemu, kita ngobrol, selalu saya tanya, kalau saya mau bicara, mau tahu lebih banyak mengenai veteran kemana? Akhirnya dikasihlah kontaknya Pak Rai Sabin. Pak Rai Sabin itu adalah ketua LVRI.
kadang-kadang dia jelas, kadang-kadang Oh. Assalamualaikum. Tapi kalau teringat ya. dengar Bapak, Dengar Pak. kita. Pak, Pak. ini dari teman-teman dari veteran, Pak. sahabat veteran, Pak. Veteran. Ya, udah. Tapi dia kayak gini ini udah 3 tahun setengah. Jadi udah nggak bisa ya, kalau obatnya juga udah susah, jadi saya inikan untuk herbal aja. Jadi ya seperti itulah kondisinya. Apalagi mungkin kalau kita kumpulkan mereka di satu tempat, mereka akan datang dengan pakaian yang terbaik. Tapi sebenarnya kalau kita simak benar, kita bisa melihat bagaimana atau pakaian atau sepatu apa, atau kadang-kadang pakaiannya baik tapi pakai sendal sendal jepit gitu. Tapi sebenarnya kalau mau lihat lebih real, ya datang ke rumahnya. Dulu Bapak berjuang ya di Timur. Iya. Terima kasih ya Pak. Di situ Terima kasih. bisa berjuang kelihatan untuk sebenarnya kehidupan Indonesia. mereka yang sebenarnya seperti apa. Ya kadang rumah juga, bukan kadang lah, hampir banyak yang rumahnya bukan rumah sendiri, ngontrak gitu. Padahal pada usia yang kalau kita bicara veteran kan, veteran pejuang sudah pasti usianya sekitar 85 ke atas. Karena kalau mereka asumsinya berjuang di 14 tahun pada tahun itu 45-an kan, berarti kan ya tinggal ditambahkan lah hitungannya. Atau kalau kita bicara veteran pembela, Seroja, misalnya yang paling muda itu kan Seroja Timur. Itu usianya juga sudah menjelang 70-an. Jadi sudah tidak muda. Ini si ganjel, Pak, Ibu ini. Ini. Ya. Saya yang lain dulu. Nah, Memang tak nggak rata. buat ini ya. Iya. Nanti agak melosot. Intinya tuh kita ingin memberikan apresiasi sebenarnya. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang di awal bahwa ini adalah founding fathers. Saatnya lah kita mengucapkan terima kasih. Mumpung mereka masih hidup. Yang meninggal, yang meninggal setiap hari cukup banyak. Karena mengingat usianya. Kapan lagi apa menunggu harus sampai mereka tiada gitu kan. Dan sebenarnya juga hal lain yang ingin kita lakukan adalah menempatkan mereka pada posisinya. Ya kalau dulu maaf mungkin sempat yang dikenal, yang jual kalender itu ya keliling. Kan nggak benar begitu. Masa founding fathers kita begitu sih? Pak Nahid. Bapak sehat? Lagi sakit ya? Ya udah Pak, saya ke situ boleh? Saya masuk ya? Iya. Lagi sakit. Mas. Duduk ya Pak. Aduh, lagi kerudungan. Ya. Udah makan belum, Pak? Udah makan belum? Ya, sebari punya. Makan. GPU masih banyak. Masih ayah GPU nah. Pak, biar hangat. Nambahin hangat. Nah. Berapa kita ibu datang dari Gusti Allah. Iya. Tidak ingin juga mengajak orang mengasihani sebenarnya, tapi ingin mengajak orang kenal, tahu, dan memberikan apresiasi sehingga akhirnya menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Sekarang masih ngomong doang.
kita kudu ngomong benar. Kudu sekolah dulu segala rupa Pak. Kan? Dulu mah nggak sekolah lagi Pak. Kalau kita ngelawan kita mati. Benar-benar kalau kita mau berjuang saya Pak. Tapi saya masih hidup kuda alhamdulillah. Harus sehat. Iya. Iya. Siang malam itu saya harus mengetahui yang benar yang kagak anak-anak. Iya. Saya nasihati, saya elingin. Lalu ini sekarang saya lagi numpang nggak kuat. Iya. Sebuku-sebuku awak sepan sakit. Iya. Ini Kalau rasanya apa, Pak? kalau bukan kita siapa lagi? Dan selalu juga orang kan, bukan selalu. Seringkali orang juga bilang, "Oh, pemerintah ngapain sih?" Oke, memang ini tugas pemerintah, tapi bukan hanya tugas pemerintah, tugas kita semua. Kita kan anak-anak bangsa nih. Saya tidak bisa begini kalau nggak ada veteran. Indonesia nggak akan begini kalau nggak ada veteran. Sama juga teman-teman yang lain kan nggak akan sekolah, punya usaha, punya segala macam. Kalau kita nggak akan menikmati kemerdekaan ini kan lah. Kalau nggak ada veteran, kalau nggak ada yang mereka juga menjaga kemerdekaan ini. Jadi ayolah kita, ini tugas kita sama-sama kok. Ini rumah kediaman Pak Nahid, usianya saat ini 91, mau 92 tahun. Sebetulnya sudah dari setahun yang lalu kami berencana untuk membedah rumah ini, paling tidak supaya lebih aman. Ada seseorang yang memiliki tanah ini dan sudah lama sebetulnya beliau persilahkan Pak Nahid untuk tinggal di tempat ini dan juga merawat kebun ini yang mungkin beberapa ratus meter persegi ya. Beliau setiap hari merawat tanah ini, menanaminya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan dan dia membuat gubuk ini sendiri gitu, untuk dia tinggali. Dan sampai saat ini memang pemilik tanah ini belum. Salah satu mungkin yang lumayan sekarang kegiatan kami adalah bedah rumah veteran. Ini sebenarnya jadi waktu sekitar 2 tahun yang lalu itu kami sudah nekat. Karena setelah sandang, pangan, isunya adalah papan. Kami melihat kenyataan banyak veteran yang memang kebutuhan papannya belum terpenuhi dengan baik. Jadi waktu itu kita nekat aja gitu kan, kalau ditanya duitnya dari mana kita juga nggak ngerti. Tapi kita mulailah yang namanya waktu itu kita canangkan 1000 hunian layak veteran. Saya kesini, itu kok jalannya susah banget, nggak nemu-nemu. Anaknya itu ya? Nggak itu di tempatnya si Mbak itu ya? Tapi kita juga belajar dari mereka. Mereka dulu juga berjuang aja ya. Kita sekarang ini mungkin salah satu bentuk perjuangan kita. Sekarang kita sih menargetkan inginnya paling tidak satu kabupaten satu rumah. Tapi masih ada kan rumahnya? Rumahnya ada. Ditinggalin sama siapa? Sama adek itunya. Dan sementara memang kami masih prioritaskan untuk veteran pejuang. Kenapa? Karena pertama mereka memang sudah lebih tua gitu kan, secara umur. At least pada akhir hayatnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada mereka.
Banyak banget pasti ya ini ya. Keluarga pada ikutan nyumbang nggak? Nah, oh nanti kena tuh ketusuk. Wah, hore. Nah, satu hal yang penting ya, bahwa veteran itu bukan pengemis loh. Nggak ada dari mereka yang minta-minta. Dan mereka juga nggak mau kita kayak memberi santunan walaupun mereka butuh gitu. Susah nggak nih ngumpulinnya? Gimana sih pengalaman? Ada pengalaman lucu? Ya, ada suka dukanya sih. Suka dukanya gimana? Jangan kebiasaan tapi ya minta-minta ya. Ada orang yang percaya nggak percaya itu tante ini bakal disuruhin kemana gitu. Oh gitu. Jadi saya pastinya suruh langsung cek ke websitenya. Gitu. Emang ada Mereka yang langsung inginnya ya ditemenin gitu, diajak ngobrol. Nah, kalau kita kepada mereka kita kayak menyantun itu sok tahu banget saya bilang gitu. Karena nggak ada mereka, nggak ada kita kok. Terus kita bilang kita menyantuni mereka. Seluruh apa yang kita miliki sekarang tuh karena mereka ada gitu. Kemarin ada tuh. Ya, ke atas situ. Dibawa ke sini, punya kapal terbang kan dia. Itu ada gempur. Tapi Bapak dulu pegang senjata. Pertama kan dapur ambruk itu. Jadi itu juga dibantu oleh cucu yang sebenarnya. Dan ini juga alhamdulillah sama Allah, sama Pak Hanapi datang sama ibu ke sini. Nggak sangka lah. Saya dibantu sampai begini. Makanya saya sama Pak Hanafi, aduh terima kasih benar lah. Itu Allah juga kan yang ini kan. Sampai ya ini betulin. Jauh dari harapan gitu. Yang pertama kan dulu memang kalau saya ini sih di atasnya, sekarang di atas sebetulnya hanya ya asal jangan bocor aja itu. Tapi di bawah kan sekarang bagus gitu. Nah ini rumahnya ini tempo hari ambruk itu gentengnya itu ambrol semuanya. Jadi kami merenovnya begitulah dari sahabat veteran. Fungsinya harus cepat ini karena bapak sama ibu kehujanan di sini. Banjir terus. Makanya sebetulnya dananya belum disiapin, tapi Di atas sih masih ada nggak wajar lah gitu. Yang rumah-rumah yang kayu-kayunya tuh yang paling jelek, gitu. Yang paling murah kan di atas.